Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Mohon maaf, saya minta Baraya untuk langsung mengajukan jawaban atas pertanyaan berikut ini di kolom komentar boleh. Pertanyaan saya adalah, seandainya Baraya adalah pria heteroseksual yang sangat kaya raya dengan akses ekonomi tanpa batas dan memiliki kekuatan dan serta kekuasaan untuk mengontrol orang lain tanpa batas, Baraya berhak melakukan apapun, Baraya bisa membeli apapun, dan semua orang akan tunduk patuh kepada Baraya apapun yang terjadi. Seandainya seperti itu, dan bahwa Baraya ceritanya tidak memiliki keyakinan atau sistem religi tertentu yang menentang absolutisme Baraya itu. Nah, pertanyaannya adalah, jika Baraya dalam kondisi seperti itu, maka apakah Baraya akan mengkoleksi banyak sekali perempuan-perempuan cantik untuk menjadi pemuas hasrat Baraya? Pertanyaannya silahkan dijawab sekarang. Treng. Saya yakin jawabannya adalah kebanyakan di antara Baraya, atau mungkin semua di antara Baraya akan menjawab bahwa ya, saya pasti akan melakukannya. Dan itulah pada akhirnya yang menjelaskan kenapa orang-orang yang berkuasa di masa lampau itu memiliki banyak sekali wanita. Kaisar-kaisar Cina, atau raja-raja Aztec, atau bahkan orang-orang Jawa, orang-orang Makassar di masa lampau dan sebagainya, itu memiliki banyak sekali istri atau memiliki banyak sekali gundik dan selir. Nah, jadi dalam hal ini misteri tentang sejarah harem, misteri tentang poligami itu sudah selesai, sudah diketahui bersama. Karena apa? Karena bahkan Baraya pun seandainya memiliki alasan, seandainya memiliki kondisi yang sama, Baraya akan melakukan hal yang serupa seperti itu. Tetapi dalam sains ini sebenarnya bermasalah. Karena apa? Karena pernyataan Baraya bahwa saya akan mengkoleksi sebanyak mungkin perempuan karena saya adalah seorang pria heteroseksual yang berkuasa dan seterusnya, itu adalah pandangan subjektif. Itu adalah pribadi Baraya akan menjawab dengan cara seperti itu atau dengan jawaban seperti itu. Tetapi sains agak kebingungan dalam hal ini karena laki-laki itu didesain untuk monogami, untuk hanya memiliki satu pasangan, dan ini dikonfirmasi oleh kebanyakan kebudayaan di seluruh dunia bahwa kebanyakan manusia-manusia di seluruh dunia itu sistem perkawinannya adalah monogami gitu. Nah, jadi jika laki-laki didesain secara biologis dan secara fisiologis itu adalah monogami, bagaimana ceritanya mereka punya hasrat, punya pikiran, punya fantasi untuk berpoligami? Nah, kenapa bisa seperti itu? Di episode ini kita akan menjawabnya. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, ini adalah video yang sangat penting. Yuk kita mulai. Kita mulai dari mengintip kebiasaan perkawinan dari kerabat terdekat kita dalam dunia sains, yaitu gorila. Gorila itu, kalau misalkan Baraya mau sadari, dia bertubuh sangat besar, khususnya yang jantannya, tetapi memiliki anunya yang kecil sekali, bahkan tidak terlihat gitu ya. Bahkan di film King Kong nggak terlihat sama sekali, padahal bulunya pendek-pendek tapi kok nggak kelihatan, kayak rata gitu. Ya, kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah karena dia berpoligami. Jadi apa hubungannya antara poligami dengan beranu kecil? Jadi ceritanya begini Baraya, dalam skenario di alam liar, di alam natural itu, ketika si gorila itu berpoligami, maka dia mendapatkan akses secara monopolistik terhadap betina-betina, terhadap rahim-rahimnya. Sehingga ketika dia harus menginjeksi spermatozoanya ke dalam rahim si betinanya itu, dia tidak menghadapi persaingan apapun di dalam rahim itu. Karena cuma satu-satunya si jantan itulah yang memiliki akses, kan begitu. Nah, ini kompensasinya apa? Kompensasinya adalah bahwa si gorila itu harus berantem di luar rahim. Artinya persaingan itu terjadi di luar rahim. Maksudnya ketika ada 10 gorila jantan dan 10 gorila betina, maka strukturnya tidak akan bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Si gorila-gorila jantan itu akan bersaing, bertengkar satu sama lain, sehingga hanya menyisakan satu gorila yang paling alfa, yang paling kuat. Yang lainnya tersisihkan, pergi atau mati, kan begitu. Nah, karena si jantan itu akhirnya menguasai 10 betina, maka persaingan di dalam rahim tidak terjadi. Karena persaingan di dalam rahim tidak terjadi, maka anunya kecil. Begitulah kurang lebihnya kan. Nah, manusia itu anunya, saya bingung ngomong anu itu gimana ya. Manusia itu anunya itu berukuran relatif lebih besar dalam proporsi tubuhnya gitu. Nah, karena itu maka seharusnya manusia itu tidak poligami.
Karena terjadi persaingan itu bukan hanya di luar rahim, tetapi juga terjadi di dalam rahim. Kan ada perselingkuhan, mohon maaf ya, ada seks bebas, ada ekstra pasangan dan sebagainya, yang menunjukkan bahwa persaingan itu juga ada di dalam rahim. Dan karena itulah maka para ilmuwan menduga bahwa manusia-manusia itu sebenarnya adalah monogam, bukan poligam. Dan ini juga misalkan didasarkan pada nenek moyang manusia di zaman kuno sebelum Homo erectus yang juga memang adalah monogam. Tetapi ya balik lagi pertanyaannya, kalau misalkan sejak awal secara fisiologis dan secara biologis manusia-manusia itu berpikir secara monogam, lalu bagaimana fantasi-fantasi kita berpikir soal poligam? Kita mulai penjelasannya dari institusi yang namanya adalah pernikahan. Kenapa manusia melakukan pernikahan? Dan ini saya pikir adalah satu hal yang sangat khas di antara semua makhluk, di antara spesies-spesies ciptaan Tuhan. Kenapa manusia melakukan pernikahan? Dan pernikahan ini tidak seperti yang diungkapkan oleh para feminis atau Pak Rocky Gerung atau semacamnya yang menyebut bahwa pernikahan itu adalah transaksi seksual saja. Sebenarnya itu sama sekali tidak seperti itu. Dan ini juga menentang para ustadz, para ulama yang mengatakan bahwa pernikahan dengan zina itu sama saja, yang membedakan hanya akadnya saja gitu kan, ada yang seperti itu. Itu tidak seperti itu Baraya. Kalau misalkan mau kita bikin sebuah definisi yang sangat sederhana, semuanya sudah langsung terkuak bahwa misalkan pelacuran atau perzinahan misalkan itu adalah transaksi seksual, tetapi kalau misalkan pernikahan itu adalah janji sehidup semati yang berkepanjangan, di mana si laki-laki harus menafkahi dan melindungi si perempuan, dan si perempuan itu berarti sumpah setia juga kepada si laki-laki, dan akhirnya menghasilkan generasi yang berkelanjutan kan, seperti itu. Jadi pernikahan itu sebenarnya definisinya jauh lebih luas dan mencakup rentang yang jauh lebih lama, ditambah antar generasi pula. Nah, kenapa manusia melakukan pernikahan gini? Dan ini juga sebenarnya muncul dalam bukunya Human Universal karya Donald Brown. Kan beliau itu menjelaskan bahwa di dunia ini ada sebuah tradisi, ada sebuah budaya yang di mana-mana selalu ada gitu. Jadi misalnya ini Baraya, kalau kisah tentang Nyi Roro Kidul itu kita sepakati hanya mitos belaka. Dan karena apa? Karena hanya orang Jawa saja dan Bali saja yang percaya akan adanya Nyi Roro Kidul. Kalau misalkan kita percaya tentang Yeti, maka Yeti itu lokal, yaitu hanya ada di sekitaran Himalaya, sehingga banyak orang yang itu mah hanya mitos gitu. Tetapi kalau misalkan ada sebuah budaya atau tradisi atau kepercayaan yang terjadi di seluruh dunia secara bersamaan, bahkan ketika orang-orang tidak saling berinteraksi di masa lampau, nah maka para ilmuwan lalu menyimpulkan bahwa itu pasti berkait dengan urusan-urusan biologis dan urusan-urusan fisiologis sebagai manusia. Begitu. Nah, dalam hal ini pernikahan itu termasuk bagian dari budaya universal, di mana orang-orang mau memiliki budaya yang saling tertaut atau tidak, itu pasti memiliki tradisi yang sama, yaitu pernikahan. Kenapa manusia harus menikah? Nah, jawabannya adalah seperti ini Baraya. Manusia atau khususnya dalam hal ini perempuan itu mengalami dilema yang sangat besar ketika dia harus bereproduksi, karena yang dia lahirkan itu adalah seorang manusia yang kepalanya harus besar. Kenapa seperti itu? Karena memang otaknya juga harus besar gitu. Nah, ini menyebabkan sebuah dilema yang disebut sebagai obstetrical dilemma. Jadi maksudnya si perempuan harus melahirkan manusia dalam ukuran otak yang sangat besar agar tumbuh kembang si otaknya itu bisa dilanjutkan setelah dia melahirkan, kan begitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya menciptakan rasa sakit yang luar biasa di antara semua makhluk hidup, khususnya mamalia. Betina manusialah yang ketika proses reproduksinya begitu berbahaya, begitu menyakitkan, begitu beresiko. Karena itu, karena proses melahirkan begitu beresiko, begitu besar bahayanya, dan setelah itu pengasuhannya juga begitu merepotkan, maka harus ada yang melindungi dirinya. Dan karena itulah maka evolusi perempuan itu mengarah pada upaya-upaya untuk mempertahankan diri dikala dia reproduksi. Kita ambil contoh misalkan yang sederhana, kenapa perempuan begitu banyak menimbun lemak? Jadi ada storage khusus di dalam tubuhnya untuk menyimpan lemak, sedangkan laki-laki tidak. Kenapa misalkan laki-laki bisa memiliki lengan yang sangat kuat dan kaki yang sangat kokoh, sedangkan perempuan tidak memiliki seperti itu? Bukankah perempuan juga memiliki keharusan untuk mempertahankan diri di alam liar? Kenapa dia tidak seperti itu? Karena perempuan berevolusi hampir sepenuhnya itu adalah untuk bisa selamat atau survive dari proses reproduksi yang menyulitkan itu. Jadi hormon-hormon perempuan, kemudian fisik perempuan, misalkan termasuk juga tulangnya, termasuk juga apa, itu memang didesain untuk proses reproduksi.
begitu. Nah, karena dia didesain untuk proses reproduksi, maka dia akan mengalami kekosongan dalam upaya dia untuk mempertahankan diri. Misalkan ketika dia melahirkan, bahkan perempuan yang paling tomboy sekalipun, misalkan dalam kondisi-kondisi tertentu, dia tidak akan bisa mempertahankan dirinya, kan begitu. Nah, sebaliknya si laki-laki itu memiliki kekuatan. Laki-laki itu secara fisik menjadi lebih berdaya seperti itu, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan reproduksi tanpa perempuan. Maka ini ada dalam skema investment parental gitu. Jadi ada sebuah teori di dalam teori evolusi Darwin itu ada investasi orang tua gitu ya, atau parental investment. Di situ dikatakan bahwa akhirnya harus terjadi pernikahan, karena pernikahan itu apa? Perempuan yang memiliki kemampuan untuk bereproduksi tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan dirinya harus menikah dengan laki-laki yang bisa mempertahankan dirinya tetapi tidak bisa bereproduksi. Gitu. Jadi pernikahan itu adalah bukan transaksi antara uang dengan seks seperti yang dijelaskan di situ, bukan. Yang dimaksud dengan pernikahan itu adalah transaksi di mana perempuan yang memiliki kesempatan untuk melestarikan spesies tetapi tidak memiliki kesempatan untuk mempertahankan diri harus bersatu dengan laki-laki yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri tetapi tidak mampu untuk melakukan untuk mempertahankan spesies. Begitu. Jadi imbang di situ. Jadi laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi, sama-sama saling dibahagiakan. Begitu kurang lebihnya kan? Maka itulah dalam tradisi-tradisi kuno, kalau misalkan terjadi sesuatu yang sangat membahayakan, maka laki-laki akan berperang dan perempuan yang akan diselamatkan. Kalau kapal Titanic tenggelam, maka semua orang akan bersepakat entah bagaimana ceritanya, mau laki-laki mau perempuan, perempuan yang diselamatkan ke dalam skoci, sedangkan laki-laki harus berjuang sendirian. Kenapa seperti itu? Karena si laki-laki dianggap bisa mempertahankan dirinya sendiri, sedangkan perempuan harus dipertahankan karena dari dialah ada kesempatan untuk melestarikan generasi gitu. Jadi generasi-generasi berikutnya atau sebuah bangsa itu dilahirkan dari perempuan. Makanya dalam tradisi Arab, bangsa itu kan disebutnya umat. Umat itu kan anak-anak dari para perempuan gitu. Kan ceritanya memang seperti itu gitu. Nah, jadi pada waktu itu, pada dasarnya laki-laki dan perempuan akhirnya seimbang dan memiliki kebahagiaan yang setimpal dari transaksi itu, dari pernikahan itu, begitu. Dan pada waktu itu juga, pada akhirnya kita bisa memahami kenapa kebanyakan manusia itu bermonogami, bukan berpoligami. Karena monogami itu adalah transaksi yang ideal, transaksi yang impas dan semuanya bisa bahagia gitu. Cuman, nah ini ada masalah khusus dari manusia yang akhirnya membuat para ilmuwan akhirnya mengambil sebuah kesimpulan bahwa sains saja, fisiologi saja, biologi saja itu tidak akan bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan. Harus juga melibatkan masalah-masalah sosial. Dalam hal ini, ada sebuah periode di sejarah manusia yang mengubah segalanya, yaitu ketika manusia bisa bercocok tanam, ketika manusia bisa beternak. Sebelum-sebelumnya manusia itu kalau dia mau makan, maka dia harus berburu, menangkap hewan liar di alam dan kemudian membawanya pulang. Tetapi itu kan punya kelemahan, yaitu bahwa dia sangat tergantung pada alam. Maka manusia kemudian melanjutkan dengan ide baru bahwa manusia bercocok tanam aja sendiri sehingga dia tidak terlalu tergantung pada alam. Dia bisa merekayasa sejumlah besar pangan yang bisa dia dapatkan. Dia bisa beternak, dia bisa bercocok tanam, dia bisa menguasai dan dia bisa memprediksi dan dia bisa mengkalkulasikan bagaimana cara dia hidup sampai 1-2 tahun berikutnya. Begitu, dengan kemampuan bercocok tanam dan beternak itu. Tetapi sejak saat itulah maka manusia yang laki-laki akhirnya memiliki nilai lebih, memiliki bargaining lebih. Karena apa? Karena tugas dia untuk mempertahankan diri dan mempertahankan kelompoknya ternyata sekarang sudah bisa dilipat gandakan berkali-kali. Dengan adanya sistem pertanian dan sistem peternakan, maka manusia laki-laki bisa menentukan sebanyak apa yang ingin dia capai tanpa harus dia berburu dan tergantung pada alam. Gitu kan? Nah, sedangkan si perempuan di mana bargainingnya adalah untuk mempertahankan spesies, itu tidak bisa lanjut, tidak bisa jadi melahirkannya jadi lebih banyak gitu. Ya nggak bisa dari dulu ya segitu-gitu aja. Jadi ketika laki-laki yang mempertahankan dirinya menjadi lebih besar, sedangkan perempuan yang mempertahankan spesiesnya tertahan di situ-situ aja, maka disitulah akhirnya muncul hegemoni. Disitulah muncul patriarki. Jadi patriarki disepakati bersama muncul ketika manusia itu mengenal sebuah hierarki. Dan hierarki itu muncul ketika manusia berperadaban, dan manusia berperadaban itu muncul ketika mereka bermukim karena mereka memiliki sistem bercocok tanam dan beternak. Begitu kurang lebihnya.
Nah, karena si laki-laki itu pada akhirnya memiliki bergening yang lebih besar daripada perempuan, di mana dia memiliki pilihan dan opsi yang lebih besar daripada si perempuan, akhirnya di situ muncullah keinginan si laki-laki untuk menguasai lebih banyak perempuan. Kenapa bisa seperti itu? Ya, alasan-alasannya misalkan ya, alasan-alasannya adalah karena semakin banyak anak, semakin banyak lahan yang bisa digarap. Bagaimana cara punya banyak anak? Ya dengan memiliki lebih banyak istri atau pasangan, begitu kan? Atau misalkan yang lainnya, dengan semakin banyak anak, semakin banyak sumber daya yang bisa dikerahkan dalam pertempuran atau misalkan dalam laga-laga militer. Dan untuk bisa menambah banyak sekali anak, maka harus membutuhkan lebih banyak perempuan atau membutuhkan banyak istri, kan begitu ya? Nah, akhirnya muncullah poligami itu di situ. Poligami itu muncul seiring dengan peradaban manusia yang bertransformasi setelah adanya kemampuan bercocok tanam. Dan akhirnya kita mengetahui bahwa struktur itu ternyata juga sampai terjadi di dunia modern. Jadi maksudnya ketika si laki-laki itu memiliki kemampuan yang biasa-biasa aja, misalkan kemampuan untuk mendapatkan akses ekonomi yang biasa-biasa aja, maka dia cenderung monogami. Tetapi ketika si laki-laki itu memiliki kekuasaan yang sangat besar, memiliki ada di puncak hierarki misalkan, atau memiliki akses terhadap ekonomi dan sebagainya, maka dia semakin cenderung untuk memiliki lebih banyak pasangan, kan begitu. Ada misalkan data yang menyebutkan bahwa laki-laki itu semakin tua semakin besar potensi dia untuk berselingkuh. Kenapa? Karena bukan semakin tuanya, tetapi semakin tua semakin akses terhadap ekonominya terbuka lebar, dan karena itulah maka dia lebih berkesempatan untuk berselingkuh gitu. Nah, itu masalahnya di situ. Bukan hanya berselingkuh dalam hal ini, maksudnya adalah keinginan dia atau hasrat dia untuk memiliki perempuan lebih dari satu gitu. Lalu sebenarnya mana yang lebih baik, apakah poligam atau monogam? Ya seperti yang dijelaskan tadi, untuk ukuran biologis seharusnya manusia itu monogam. Untuk misalkan bisa melahirkan peradaban yang besar, anak-anak yang terdidik dengan sangat baik dan sebagainya, itu manusia itu harus monogam, seharusnya monogam gitu. Seperti itu. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, misalkan iklim yang terlalu ekstrim dan laki-laki itu memiliki akses yang lebih besar terhadap kemampuan untuk bertahan hidup, maka dia cenderung untuk poligam gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau misalkan si raja-raja itu memiliki poligami, memiliki tradisi untuk berpoligami, bagaimana menjelaskan raja-raja di Eropa? Karena raja-raja di Eropa tidak memiliki tradisi untuk berpoligami. Misalkan, bangsa Viking itu tidak memiliki tradisi berpoligami. Orang Yunani kuno tidak memiliki tradisi berpoligami. Kenapa bisa seperti itu? Ya, alasannya sebenarnya sama seperti yang dijelaskan tadi. Ada bahwa poligami itu sebenarnya, atau misalkan memiliki harem itu sebenarnya adalah tradisi orang-orang yang bercocok tanam dan beternak. Sedangkan orang-orang Eropa atau induk dari peradaban-peradaban Eropa itu bukan masyarakat agraris, bukan masyarakat bercocok tanam. Bangsa Viking itu bukan masyarakat bercocok tanam. Misalkan tapi melaut gitu. Orang Yunani kuno itu adalah tradisinya perdagangan di situ, dan ada segelintir memang yang bercocok tanam, tetapi ketergantungan mereka terhadap alam sangat berbeda dengan ketergantungan peradaban-peradaban lain di lembah sungai. Misalkan orang Mesir kuno, orang Mesopotamia kuno itu kan pertanian dan peternakan agraris yang sepenuhnya gitu, karena tergantung pada sungai. Sedangkan di Yunani tidak tergantung pada sistem-sistem yang seperti itu, sehingga menghasilkan juga hierarki kekuasaan di mana poligam tidak menjadi sebuah pilihan, tetapi pilihannya jadi seks bebas. Ya makanya ya, Eropa tidak memiliki tradisi untuk poligami, tetapi memiliki tradisi untuk seks bebas. Sedangkan di Asia memiliki tradisi yang mentabukan seks bebas, tetapi membolehkan poligam. Tapi setidaknya kita akhirnya bisa memahami sedikit kenapa harem itu, kenapa poligami itu bisa terjadi. Terima kasih karena sudah menyimak. Mohon buat para laki-laki jangan jadikan video ini sebagai pembenaran, dan buat perempuan mohon berhati-hatilah. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.